Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ke episode kedua. Kali ini kita bakal ngebahas mengenai em, mungkin rekrutmen dulu. Nanti juga ada planning dan lain-lain kalau waktunya cukup. Seperti biasa, kalau lebih dari 1 jam berarti kita em, beda episode. Kita lihat dulu, cukup gak ini untuk rekrutmen. Ini episode kedua, jadi episode pertama itu sudah membahas mengenai konteks dari series ini, apa tujuannya, kemudian target audiensnya siapa, kemudian disclaimer dari aku itu apa. Silahkan dicek di video sebelumnya. Dan kita juga udah lakukan overview kayak memberitahu ke penonton video ini apa aja sih yang udah dilakuin. Intinya video ini audiens utamanya adalah pengurus di periode selanjutnya. GDGOC periode selanjutnya. Kita kemarin juga udah bahas mengenai mindset dan mentality yang mana itu aku pandang sebagai sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan, non-negotiable. Itu silakan ditonton, itu aku rasa penting banget. Jadi sebelum kalian lanjut ke episode kedua, nonton dari episode satu dulu. Dan sangat disarankan untuk menonton series ini secara urut, secara linear, sesuai dengan uh, rilisnya. Oke, lanjut ke bagian rekrutmen. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat 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 penting. Jadi setelah kita udah punya mindset, kita udah punya mentalitas, selanjutnya adalah di rekrutmen. Rekrutmen adalah menentukan siapa yang bakal kalian jadiin sebagai teman kerja kalian selama 1 periode ke depan. Itu adalah yang menentukan siapa-siapa yang akan jadi tim kalian. Nah, ini itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, teliti, dan niat. Nggak bisa asal-asalan nerima orang. Oh dia deket sama aku, ya udah aku terima aja. Nggak bisa kayak gitu. Kalian harus ngelihat dari personality orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, skill yang dia miliki seperti apa, kemampuan dia dalam bekerja seperti apa, bagaimana dia menyikapi suatu masalah, berada dalam tekanan seperti apa. Nah itu dari rekrutmen ini. Nah, itu juga jadi salah satu penentu utama ya. Aku pikir kenapa sih periode ini itu bisa punya suasana yang oke, gitu. Bisa asik lah. Itu ya karena di rekrutmen aku pribadi sebagai yang menjalankan rekrutmen saat itu sendirian ditemani sama lead sebelumnya dan head sebelumnya, ya bener-bener mikirin ini gitu. Mikirin itu dalam artian ya disusun mau ngerekrut untuk posisi apa aja dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, job desk-nya apa, gimana caranya biar orang-orang yang daftar itu banyak dan lain-lain. Pikirin. Dan ketika gongnya adalah ketika interview itu. Jadi di interview, makanya ini di poin B itu ditulis bahwa interview itu wajib. Wow, wajib. Nggak bisa enggak. Dan sangat-sangat-sangat dianjurkan untuk interview secara onsite. Jadi kalau online ya orang bisa baca teks, orang bisa punya contekan dan lain-lain, bisa searching pertanyaan yang bakal muncul apa segala macam. Tapi kalau di onsite kita ketemu langsung, ya dia datang dengan pure dirinya sendiri gitu. Meskipun dia mempersiapkan ya dia datang dengan apa yang sudah dia siapkan atau mungkin belum disiapkan sama sekali. Dia duduk, kita tanya-tanya, kelihatanlah di situ dia karakternya gimana, gimana cara dia ngejawab, dia bohong apa enggak, personalitinya seperti apa, dinilai dari gerak-gerik tubuhnya dan lain-lain. Itu makanya interview penting banget. Nah, untuk alurnya itu kalau tahun lalu, jadi kita pertama seleksi dokumen dulu administrasi, bukan administrasi ya, seleksi dokumen lah, seleksi CV sama porto. Untuk yang perlu ada porto itu pasti untuk divisi teknologi sama divisi kreatif itu perlu banget yang ada portonya.
Teknologi itu maksudnya divisi kurikulum, education. Nah, terus itu dari sana kita seleksi lagi siapa yang lolos interviewnya. Di Ya banyak ya, karena ini mahasiswa pasti banyak CV-CV yang asal-asalan buatnya, atau dilebih-lebihkan, atau ya sesukanya mereka buatnya karena mereka belum tahu cara buat CV yang benar gimana. Itu kalian harus pinter-pinter nyeleksi orang. Dan CV itu salah satu bentuk cerminan dari dirinya orang itu. Kalau CV-nya udah jelek ya itu salah satu tanda bahwa kemungkinan besar orangnya juga ya gitu. Terus lanjut di interview, nanti di interview ya tadi udah aku jelasin kayak gimana, baru setelah itu onboarding atau diterima. Nah, di interview itu sebaiknya ada yang namanya penilaian dari tiap kriteria. Jadi ada skornya gitu. Kalau dulu itu skornya 0 sampai 10. Terus kita ada beberapa kriteria, aku lupa ya. Pokoknya ya nanti kalian tentuin sendiri kriterianya apa. Silakan tentukan, jangan banyak-banyak. Eh, Maksimal 3 atau maksimal 5 lah. Jangan sampai 8, nanti itu malah susah nilainya. Karena waktu kalian juga cuma sebentar kan. Paling satu orang dari 5 sampai 7 menit. Makanya jangan banyak-banyak. Terus kalau kalian punya catatan untuk tiap orang itu dicatat. Jadi di sebelah kolom penilaian itu skor, kalian tulis, oh ini orangnya gini 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 menurutku. Nah, siapa yang interview? Itu kalau dulu kan yang interview ada aku, teliti yang lama sama semua head. Nah, kalau bisa di periode selanjutnya itu aku udah nggak mau terlalu ngerecokin siapa yang kalian pilih untuk jadi tim kalian. Jadi istilahnya ya tim yang kalian pilih itu pure pilihan kalian, pure pilihannya periode yang akan menjalankan. Kecuali kalau kalian butuh masukan, butuh saran, butuh pandangan, nah, kita siap ngasih. Tapi untuk yang interview siapa, that's you guys. Aku melihatnya seperti itu. Tapi kalau kalian punya pandangan yang berbeda, silakan. Terus di interview, ini ada beberapa tips yang aku cantumkan di sini. Jadi yang pertama adalah kasih yang namanya indirect pressure, pressure yang tekanan yang secara tidak langsung. Jadi nggak usah lah kita main kayak pertanyaan kayak muka-mukanya sok kejam, mukanya pertanyaannya gue melotot, tegak, yang sok-sokan gitu nggak usah lah. Itu sama sekali tidak keren, jangan ya kayak gitu ya. Itu kayaknya masih terjadi di organisasi pada umumnya deh. Nah, kita nggak usah kayak gitu. Itu menjijikan lah, jangan dilakukan. Kita kasih yang tekanan tidak langsung. Caranya gimana? Ini ada dua. Pertama dari suhu ruangan. Kalau kalian ingat, ya pengurus yang periode ini, dulu ketika interview itu, suhu ruangan sengaja di-set 17 derajat Celcius. Kenapa? Biar dingin. Dan dingin itu cenderung bikin orang merasa nervous. Kalian tahu ruang operasi? Ruang operasi itu di-set emang dingin banget. Itu tujuannya ya bikin orang lebih fokus kan, dan dia ada pressure-nya gitu. Jadi dia terlihat lah dari sana. Di suhu yang seperti itu tuh dia cara apakah dia masih bisa perform dalam menjawab dan lain-lain. Tapi kita nggak tahu. Itu suhu salah satu usaha aja lah untuk memberikan tekanan secara tidak langsung. Terus tata ruang. Nah, tata ruangnya yang intimidatif. Jadi kalau dulu kan satu di depan gini, satu di sini, terus kita di sini. Gimana? Nah, ini anggaplah ini interview ya yang di interview. Terus nanti yang nanya di depan gini. Ada meja banyak. Atau kalian mau bikin lingkaran, terserah. Terserah kalian mau gimana. Atau kalian mau bikin satu di tengah terus titik-titik-titik itu boleh, terserah kalian mau gimana, silakan ditentukan. Terus ketika menilai em, ya diusahain seindependen mungkin sih. Jadi kalian menilai seseorang 7 itu bukan karena orang yang lain menilai 7 juga ya karena emang penilaian kalian sendiri. Jangan sampai penilaiannya karena ikut-ikutan. Itu sih. Nah ini, terus vibes-nya usahakan tetap santai, tapi serius. Jadi nggak usah ada melotot-melotot gitu, nggak usah ada apa-apa. Orang datang masuk dipersilakan, halo, selamat siang, silakan duduk, gini gini gini, dijelasin lalala, bla bla bla. Nyantai aja, chill aja.
Kita ngasih pressure-nya dari yang tidak langsung. Terus perhatikan gestur tubuhnya sama mata. Nah, jadi kadang orang yang tidak percaya diri itu kelihatan dari tatapan matanya dan cara dia mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan dalam interview itu. Kelihatan ada orang yang kayak pas di interview kayak ya, itu berarti dia ini ya itu bisa jadi faktor penilaian lah. Dalam artian gini, di interview aja dia udah kayak gitu, apalagi nanti ketika disuruh kerja. Makanya mudah-mudahan di periode selanjutnya tuh juga banyak orang-orang yang oke lah, yang apply di sini. Terus pasti semua orang nervous. Kalian jangan, kalau ada yang nggak nervous tuh malah aneh. Semua orang pasti nervous ketika masuk. Mereka gugup. Nah, yang kalian nilai itu bukan mereka gugup atau tidak, tapi lebih ke gimana sih mereka mengatasi kegugupan mereka. Mereka emang nervous, tapi ketika ngejawab apakah dia luas, apakah obrolannya itu jalan, tatapan matanya seperti apa. Ya kalian tau lah, kalian kan manusia udah hidup lebih dari 18 tahun, 17 tahun. Kalian bisa. Terus antusiasme, antusiasme tuh dilihat juga. Gimana dia se-excited apa sih dia ikut pengen join ini. Itu kalian tanyain. Bukan kalian tanyain, kalian lihat. Kan kelihatan. Dari jawabannya, dari gimana cara dia, semuanya. Gestur tubuh, mata, dan... Nah, ini. Tips selanjutnya adalah kalau ada yang kelihatan bohong, atau kalian feeling kayaknya ini bohong. Nah, kalian tuh kasih pertanyaan jebakan. Untuk biar tahu dia tuh bohong atau enggak. Jadi ada orang bohong karena melebih-lebihkan sesuatu ini dia asal keluar ngomong aja. Nah, caranya adalah kalian tanya sesuatu yang detail tentang apa yang dia omongin. Misalkan dia, oh saya pernah ini di sini, jadi A B C D E di sini. Oh ini seru banget, ini belajar ini. Nah, kalian tanya salah satu detail di pekerjaannya itu. Biar tahu dia beneran ngerti nggak sih apa dia bohongan atau gimana. Oke? Pinter-pinter lah. Oh iya, sama ini. Ketika kalian menyusun pertanyaan, itu fleksibel. Tapi, jadi ada intinya satu pertanyaan yang wajib. Nah, sisa pertanyaan itu adalah random aja. Dan waktu kalian mungkin ya 5 sampai 7 atau 10 menit, kalian manfaatkan dengan baik. Terus menurutku, selanjutnya adalah menanyakan alasan atau motif atau motivasi kenapa dia join itu penting banget. Kalian dari sana bisa lihat mana orang yang jawabannya template, mana yang jawabannya serius. Ada orang yang jawabannya sering banget orang menjawab pertanyaan itu dengan sangat template. Kenapa kamu mau join? Oh, karena ini, karena saya tertarik. Jawabannya menjilat. Nah, kalau jawaban menjilat tuh kelihatan. Nah, biasanya orang yang pure adalah ketika ditanya why-nya, dia malah cerita tentang dirinya. Oh, kenapa kayak gini? Karena saya tuh punya keresahan ini, lalala A B C D E. Nah, saya pengen ketika saya join di sini, saya bisa A B C D E. Terus saya lihat, ini kalian A B C D E. Silakan dilihat. Terus, nah ini, tujuan semua tadi itu adalah biar kalian bisa milih mana yang udah matang, mana yang, atau sedianya pede dulu lah. Terus, mana yang kelihatan dia punya ada namanya rasa penasaran, kayak pengen banget join, pengen belajar di sini. Itu kelihatan. Dan orang-orang yang terpilih saat ini adalah ya orang-orang yang punya kriteria salah satu itu. Ada yang memang udah mateng, ada yang memang udah pede, ada yang emang ada rasa pengen belajarnya, penasarannya gitu. Itu. Ada yang punya tiga-tiganya, ada yang punya salah satunya, ada yang punya dua-duanya. Silakan cari orang yang kayak gitu. Karena kalau mereka udah kayak gitu, kalian lebih gampang untuk ngerjain dan ngatur orang-orang itu. Kalian nggak kesusahan. Permasalahan kalian tuh udah nggak berhenti dari karakter orangnya. Lebih ke permasalahan gimana sih ngarahin dia kerja. Kalian nggak perlu benahin personality orangnya itu lagi. Karena waktu kalian cuma 1 tahun. 1 periode. Itu nggak cukup untuk mengubah personality orang. Oke? Okay? Terus hindari orang-orang yang terkesan terlalu sok-sokan atau melebih-lebihkan. Jadi ada ya
Ada orang yang feel-nya ketika masuk tuh kepedean. Kepedean ini dalam artian kan kelihatan nih orang yang emang pede sama orang yang kepedean, orang yang bossy gayanya. Nah, itu kalian perhatiin. Kalau bisa hindari orang-orang yang kayak gitu. Oke? Terus ini dari aku sih, aku selalu nyediain pertanyaan spesial atau pertanyaan aneh yang bisa bikin kalian tuh ngenilai orang itu secara keseluruhan, secara holistik. Jadi itu PR buat kalian. Aku nggak mau ngasih tahu contekan pertanyaan apa. Tapi nanti kalau emang udah mentok nggak tahu apa pertanyaannya, silakan tanya ke saya. Itu udah dilakuin aku di GDJOC Indonesia sama GDJOC Telkom kemarin. Dan satu pertanyaan ini tuh sangat efektif menurutku untuk tahu oh, orang ini tuh kayak gini. Kalian kasih satu pertanyaan spesial, pertanyaan pamungkas, pertanyaan aneh kalian. Yang itu nggak bisa disiapin di kalian nggak bisa nanya ngeprom di GPT kayak ini no, no, no. Itu pertanyaan manusia lah, bukan pertanyaan yang di-create dari kumpulan data kayak di prompt. No, itu harus kalian susun sendiri biar bisa menghasilkan pertanyaan yang bener-bener bikin orang itu tuh mikir ketika mau ngejawab itu dan kelihatan dia tuh gimana orangnya. Itu. Terus terkait formasi. Nah, ini sangat bersifat saran. Aku nggak mau terlalu ngerecokin di sini. Nah, untuk formasi itu yang pertama adalah aku ngasih saran kalau bisa karena di periode sebelumnya itu rekrutmennya berdasarkan role ya. Jadi langsung spesifik. Jadi misalkan di divisi A ada role 1, 2, 3, 4. Nah, itu aku langsung open rekrutmennya spesifik di role 1. Ini, role 2 ini. Dan itu pemilihan ininya berdasarkan itu. Tapi menurut aku akan lebih baik kalau ketika rekrutmen, ketika oprek itu based on divisinya aja. Jadi apa ya? Potensi orang-orang yang apply itu gimana ya? Karena kan mahasiswa itu skill setnya belum terlalu spesifik ya. Maksudnya kemampuan yang dia miliki itu belum sespesifik orang-orang yang udah lulus kuliah. Nah, makanya skill mereka tuh masih in general. Nah, makanya akan lebih baik ketika kalian menyesuaikan itu. Jadi yang di open adalah divisinya. Jadi misalkan kita buka divisi A, B, C, D. Tapi kalian udah punya ini, kalian udah punya ini, ancang-ancang dulu. Kayak, oke, aku mau bikin divisi ini. Itu nanti kalian yang tentuin. Terus di dalamnya ada role ini. Nah, tapi role-nya itu nggak usah dicantumkan di eh, flyer atau poster atau postingan tentang oprek. Yang kalian cantumkan di situ cukup divisinya aja. Nah, dari sana ketika kalian udah dapat orang-orangnya, barulah kalian tentukan, oh, role-nya ini jadi apa enggak. Jadi role-nya itu sifatnya fleksibel. Bisa jadi yang kalian rencanakan di awal, role-nya nambah atau berkurang atau sama. Gitu. Karena kalau kita susun role-nya terlalu spesifik di awal, itu ternyata, ya itu, salahku kemarin adalah kita jadi, kayaknya ada yang role yang nggak perlu deh. Jadi kita kayak kesannya mau mengada-ada gitu. Padahal nggak perlu, tapi karena udah ngerekrut, ya terpaksa dia harus dimasukin gitu. Padahal dia sebenarnya nggak terlalu perlu ada role itu. Makanya nanti silakan kalian pikirkan mau ada divisi apa aja, role-nya apa aja. Nah, kalau bisa, ketika rekrutmen itu yang dikasih tahu cukup divisinya aja. Oke? Itu. Terus kalau bisa rombak struktur yang sekarang. Struktur organisasi yang sekarang itu diimprove lagi. Aku ada pikiran ya. Maaf ini ada notifikasi. Em, ini. Jadi gimana kalau misalkan kayaknya kita perlu buka IG ya sebentar. Oke, di ini kita perlu lihat
periode tahun ini tuh ada apa aja struktur organisasinya. Nah ini, jadi ada satu, dua, tiga, ada 4 divisi. Di dalamnya ada beberapa role, berbagai macam role. Terus ini education, ini community and event. Nah, yang aku maksud adalah em, di divisi CNI dan PNO ini perlu ada beberapa adjustment, penyesuaian. Jadi untuk divisi education kayaknya emang udah cocok ya. Jadi mereka emang satu divisi aja. Mereka fokusnya ngasih mentoring, ngurusin eh, nantilah dijelasin agendanya apa aja. Terus kalau kreatif ya pasti mereka harus satu tim, satu divisi. Nah, di PNO ini aku pikiran kalau gimana kalau ini dijadiin divisi operation aja. Nah, nanti isinya itu ada em, HR tetap, terus ada ini administrative officer tuh lebih kayak sekretaris ya mungkin bahasanya. Yang ngurus surat menyurat itu tetap harus ada orangnya. Terus member engagement masih perlu nggak ya? Ya nanti kita lihat member engagement masih perlu apa enggak, itu silakan kalian putuskan. Nah, tapi di divisi ini itu ditambahin sama nih, sama orang funding, sama orang keuangan. Nah, ini posisinya Nawal kemarin. Financial. Jadi di operation itu full full ngurusin kayak internalnya di GDGOC. Jadi eh, ngurusin finansialnya, dia ngurusin surat menyurat, sama ngurusin sumber daya manusianya. Itu aku kepikirannya kayak gitu. Nah, terus di sini itu nanti ada yang dipisah lagi. Jadi event itu dipisah sama partnership, jangan digabung. Jadi nanti sebenarnya divisinya lebih ke beranak ya. Jadi si CNI ini nanti ada emang anak event, divisi partnership, sama divisi operation yang aku bilang tadi. Jadi ada beranak satu, jadi ada 5. Dan namanya nggak perlu ada NN-nya gini lagi. Jadi kayak ya udah divisi kreatif, divisi education, atau apa teknologi kayak namanya teknologi aja ya biar lebih keren. Divisi tech, divisi kreatif, divisi operation yang tadi aku bilang, ada ini HR, terus surat menyurat, terserah mau kalian namain apa, terus sama financial. Terus untuk di ini di community and event tadi kan financial udah pindah. Terus di event ya event aja, nggak usah digabung-gabungin sama partnership. Jadi event divisi sendiri, partnership divisi sendiri. Kenapa kayak gitu? Biar lebih fokus aja sih. Soalnya kan kayak kemarin, itu salahku juga nih. Di CN ini tuh terlalu banyak aspek. Jadi dia harus ngurusin event, dia harus ngurusin finansial kita, dia harus ngurusin kerjasama sama pihak luar. Nah itu alangkah baiknya kalau itu dipisah aja gitu loh, biar eh, divisi itu nggak terlalu kewalahan, apalagi kepala divisi. Jadi ada divisi event, terus yang financial tadi dioper ke operation, sama eh, partnership. Jadi biar partnershipnya kerjanya lebih maksimal, itu kayaknya kalau satu orang nggak cukup. Harus ada, ya minimal 2 orang lah. Nggak apa-apa tuh satu divisi ada 3 orang, jadi satu head, terus 3 orang. Jadi partnershipnya tuh gini, salah satu permasalahan di kampus kita, itu adalah kita nggak bisa ngandelin audiens internal di kampus. Jadi kita harus sering-sering kerjasama dengan pihak luar. Itu dia kenapa alasannya, kenapa kita butuh partnership itu sendiri divisinya. Gitu. Oke, terus di divisi education itu kayaknya ada posisi yang bingung ya, membingungkan posisinya. Jadi mungkin untuk yang learning experience strategis ini itu boleh dilanjut, tapi boleh juga enggak. Karena kemarin kan si Nisrin bingung ya, akhirnya dia ngapain. Nah, daripada kayak gitu ya udah mending daripada dia bingung, mending itu diurusin sama headnya aja. Jadi
Di tag ini orang-orangnya bisa lebih inilah, jangan kebanyakan orang. Itu sih dari aku terkait formasi ya. Semoga paham. Kalau ada yang belum paham silakan tanya aku aja langsung. Nah, tapi kalau saran di Villa kemarin itu operation digabung aja sama event. Nah, itu boleh dipertimbangkan juga. Terus untuk finansial tadi itu at least butuh 2 orang. Dan dari aku itu ada tambahan yang namanya kolit. Kolitnya mau satu, mau dua, nanti kita lihat lagi. Nah, gini, ini yang menarik. Kolit itu, jadi kan yang aku bilang tadi divisinya bakal beranak satu lagi ya. Jadi ada tech, ada event, ada kreatif, ada operation, sama ada partnership. Ada 5 tuh. Nah, fungsi kolit adalah, jadi gini, lead itu harus, tapi kan udah ada headnya ya. Hmm, oke, gini aja deh. Kolit cukup satu. Kolit fungsinya adalah backup. Perlu nggak sih kolit itu? Sebentar, mari kita pikir bersama. Menurut kalian perlu nggak kolit itu? Karena udah ada head divisi. Jadi head divisi itu posisinya sebenarnya mirip kolit sih. Tapi kayaknya perlu deh. Perlu emang ada satu orang yang dia netral, dia nggak ngurusin divisi apapun. Netral dalam artian ya dia ngurusin semuanya juga. Dan dia tugas kolit ini adalah untuk nge-challenge ide-idenya dari si lead. Jadi lead kan biasanya punya ide. Oh, pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Ya, kolit itu tugasnya adalah bisa juga dia ngajuin plan A, B, C, D, E. Tapi dengan adanya 2 orang di atas, itu mereka bisa saling mengoreksi satu sama lain. Jadi si lead ini itu nggak seenaknya untuk nyuruh-nyuruh ke bawah tanpa ada proses diskusi yang matang. Jadi sebelum ada instruksi dari lead turun ke divisi-divisi itu perlu dibicarakan dulu, di-challenge dulu antara lead dan co-leadnya, siapapun yang mengajukan usulan. Itu adalah fungsi co-lead. Jadi bukan hanya backup ya, bukan hanya kayak cadangan, orang cadangan, enggak. Fungsi utama co-lead adalah untuk menemani lead di atas. Jadi posisi mereka tuh sebenarnya hampir setara. Dalam decision making posisi mereka hampir setara. Tugasnya dia ya ini, ngejagain. Jadi ketika di atas ada 2 orang itu mereka bisa saling ngejagain. Dan si lead jadi ada teman ngobrolnya dalam tanda kutip itu. Dan si Khalid ini nggak punya bias untuk condong ke masing-masing divisi. Karena kalau kita misalnya kayak aku dulu, aku diskusinya ya sama head-head divisinya. Ya mereka pasti akan lebih ngasih atau memberikan saran atau nge-challenge ideku yang menguntungkan divisinya mereka sendiri. Dan itu tidak netral. Nah, aku butuh orang yang netral, yang dia nggak ikut divisi manapun, jadi dia nggak ada keuntungan juga, dia nggak nge-support divisi manapun, dia nggak ngasih keuntungan untuk divisi manapun, ya dia untuk jadi GOC secara keseluruhan. Jadi dia lebih netral gitu orangnya. Nah, nanti bareng-bareng itu bisa kayak dibagi tugas nih, misalkan leadnya megang 3 divisi untuk ngejagain 3 divisi, co-leadnya untuk ngejagain 2 divisi, atau gimana pembagiannya terserah, atau mau semuanya lima-limanya terserah. Itulah fungsi co-lead yang menurut aku kayak gitu. Oke, balik ke catatan tadi. Terus harus dipikirin lagi formasi ini. Jadi jangan telan mentah-mentah apa yang udah aku ceritain, aku sarankan, beri saran sekarang. Itu kalian harus pikir ulang. Kalian yang menentukan rekrutmen ini penting banget. Itu akan menentukan gimana cara kalian ngejalanin periode ke depan. Terus promosi itu harus serius. Promosinya itu harus niat. Manfaatin bener-bener terutama momen ospek. Di Student Expo tuh kan biasanya ada panggung,
dan kita dikasih kesempatan untuk uh, perform di situ. Itu adalah kesempatan kita buat narik orang-orang untuk join ke jadi GOC. Maksimalin juga sosial media. Dan kayaknya ya yang aku perhatiin adalah kenapa dulu bisa sampai 120 orang, karena di Student Expo itu kita lumayan ngasih kesan gitu di sana. Jadi kita juga harus tahu kondisi panggung tuh seperti apa. Jadi dari divisi-divisi lain mereka ngasih apa ya, mereka perform bawain apa. Nah kita, kita yang kita jual kemarin itu adalah simplicity aja, kayak simple, kita pitching, kita ke depan, kita pitching, ya kita kayak presentasi aja sih ngejelasin ini tuh apa, ini tuh apa. Simple sebenarnya. Kalau divisi lain kayak ada perform, ada drama, ada apa yang itu itu menurutku itu agak cringe sih, agak menggelikan di leher. Cuma ya nggak apa-apa, terserah mereka bebas berekspresi. Cuma kita simpel-simpel aja lah. Kalau kalian nggak mau ribet ya, nggak mau malu juga. Pitching adalah solusi yang paling tepat. Kita bisa ngasih kesan bahwa kita nih komunitas internasional, kita cabangnya ada di mana-mana, apa yang udah kita lakuin, dan lain-lain. Kalian silakan pikirin gimana mau strategi jualan rekrutmennya. Nah, lanjut. Udah 30 menit. Em, kita bakal bahas mengenai apa aja sih yang kesalahan aku di periode selanjutnya, terutama di periode rekrutmen ini. Jadi, em, salahku kemarin adalah aku tuh nggak ngejelasin sebelum aku open rekrutmen, aku nggak ngejelasin bahwa ada yang namanya tim, ada yang namanya member gitu. Tim itu adalah ngurusin komunitasnya dan member adalah orang-orang yang kita urusin. Oke, jadi mereka kemarin tuh banyak orang yang bahkan sampai interview ya mereka lolos. Ternyata mereka mudengnya itu mereka tuh mau belajar, mereka tuh mau diajarin. Jadi ada yang join, banyak banget divisi tech tuh kemarin UI UX, terus ketika ditanya lapor portofolionya, kamu tuh udah tahu kan kalau di sini tuh bakal ngajar, bukan cuma kayak belajar bikin desain UI UX. Enggak, mereka tuh ngiranya mereka cuma bikinnya doang, mereka nggak sampai ngajar. Padahal itu sudah dicantumkan dengan sangat jelas di guidebook yang aku bikin gitu. Mereka nggak baca. Ya itulah. Ini ada hubungannya sama poin selanjutnya. Tapi intinya, sebaiknya untuk mencegah hal yang sama terjadi itu diperjelas di postingannya bahwa ada yang namanya tim, ada yang namanya member. Nah, tentang guidebook tadi, itu usahakan bikinnya jangan bertele-tele dan kemarin tuh agak-agak, aku sadar agak bertele-tele sih. Jadi dibuat sesimpel, bahasanya dibuat sesimpel dan seringkas mungkin. Karena ya SDM di internal kampus kita tuh kita tahu sendiri, mereka kurang. Ya, kurang gitulah. Jadi kita harus realistis. Kalau mau emang mau pakai bahasa Indonesia, tapi kalau pakai bahasa Inggris yang sederhana dan mudah dipahami. Intinya ini udah diperjelas nih. Bikin orang yang malas baca tetap mau baca guideline-nya. Kemarin tuh karena salah satunya karena role based ya, jadi berbasis role rekrutmennya langsung spesifik, jadi tuh panjang banget guidebooknya. Nah harapannya dengan divisi yang guidebooknya, kalau misalnya rekrutmen selanjutnya itu cuma divisi-divisi itu jadi lebih singkat guidebooknya, nggak panjang. Bisa cuma ya sesuai per halaman satu divisi, per halaman satu divisi, udah gitu. Lebih simpel kan jadinya. Tuh, dari rekrutmen, kayaknya kita bisa lanjut ke selanjutnya sih di planning sama preparation. Belum, masih 33 menit. Nah, di sini itu ada hal yang hmm, ini kesalahan terbesar aku di periode ini, atau mungkin kalian nonton ketika periode selanjutnya, jadi di periode sebelumnya itu adalah aku sangat kurang di planning. Jadi cenderung tergesa-gesa untuk melakukan planning. Karena dulu aku ngerasanya gini, aku kan baru dapat pengumuman itu Oktober, oke? Oktober aku dapat pengumuman, Oktobernya tuh Oktober, kita cek deh, Oktobernya itu
12 pertengahan Oktober. Itu dan itu tuh jadi udah mau Desember gitu. Oktober tuh udah mau Desember dan aku baru bisa oprek itu November dan baru bisa onboarding pasti di Desember. Karena kita sambil kuliah kan nggak mungkin kita kayak perusahaan gitu tiap hari bisa nggak. Kita pilih waktu di weekend untuk rekrutmen, untuk interview dan lain-lain. Jadi itu kesalahan terbesar aku. Aku ngerasa aku dikejar waktu gitu loh. Karena kan aku udah ngerasa ini kayaknya meskipun aku start di Oktober nggak mungkin selesainya Oktober juga deh. Kayaknya ini bakal selesainya di akhir semester genap. Jadi aku harus cepet-cepet ngurusin semuanya planning. Terus kita dikejar-kejar juga sama periode sebelumnya kayak, ayo dong segera bikin grade on days-nya, segera bikin graduation-nya. Akhirnya aku kayak, eh ya udahlah bikin aja loh, nggak biar nggak ada masalah sama periode sebelumnya. Dan ya akhirnya semerawut planningnya, nggak jelas planningnya. Jadi yang nge-planning cuma aku sama Rion ketika itu. Yang lainnya ngikut aja. Itu salah juga. Harusnya nge-planning ya semuanya. Semuanya dilibatkan dalam proses planning. Dan ini kita akan bedah satu-satu biar dosa ini tuh tidak berlanjut lagi. Ini aku tulis planningnya najis banget. Emang senajis itu. Asal banget planningnya. Dan itu sangat, sangat, sangat tidak bagus. Jangan sampai itu terlanjut. Ini aku bikin lebih detail lagi. Jadi ada beberapa phase yang bisa kalian mungkin lakukan ke depannya untuk planning ini. Jadi yang pertama adalah fase pertama. Fase pertama ini adalah ketika jadi kan gini, untuk pengurus-pengurus yang mau lanjut, pengurus di periode ini atau periode sebelumnya yang mau lanjut, itu mereka dapat golden ticket istilahnya, biar mereka bisa jadi pengurus di periode selanjutnya. Dan posisi mereka, kalau misalkan mereka dulu staff, ya mereka dipertimbangkan untuk bisa jadi lead atau head division atau co-lead gitu. Nah, orang-orang yang terpilih ini, orang-orang yang di periode selanjut, periode ini, periode sebelumnya, kalian kalau kalian nontonnya di periode selanjutnya, aku jelasin berulang-ulang. Itu mereka lah yang akan melakukan fase pertama ini. Jadi lead yang baru, co-lead yang baru, kemudian head-head yang sudah ada. Tuh. Kalian silakan planning, jangan buru-buru. Ini planningnya untuk rekrutmen ya pasti. Kalian silakan rancang tadi segala hal yang udah aku kasih. Aku sodorkan ke kalian itu silakan dipikirkan matang-matang. Kalian juga silakan berpikir dengan pikiran kalian sendiri tanpa dipengaruhi oleh insight dari aku tadi. Silakan rencanakan dengan baik. Kalau nggak salah, lead yang baru tuh sudah ada di bulan Juli. Jadi waktu kalian lebih banyak, nggak kayak aku dulu Oktober baru ada. Juli, Agustus, September, Oktober. Wah, itu kalian punya waktu banyak lah. Jadi jangan buru-buru, take your time. Rekrutmennya bikin matang. Kalau emang kalian butuh waktu sebulan, ya silakan sebulan lakukan itu. Waktu-waktu 1,5 bulan, 2 bulan bahkan mungkin, silakan. Karena rekrutmen itu akan menentukan sangat, 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 sangat menentukan gimana kalian akan jalan ke depannya. Itu udah aku jelasin berulang-ulang tadi. Terus masuk ke fase kedua. Nah, ke fase kedua ini adalah ketika kalian sudah onboarding pengurusnya. Nah, itu silakan kalian lakukan preparation dengan pengurus-pengurus semua pengurusnya kan udah jadi timnya nih, udah terbentuk, udah ke assemble. Gitu. Silakan planning bareng teman-teman yang baru. Planningnya tentang apa ya? Tentang ya apa yang mau kalian lakuin ke depannya. Silakan lakukan juga sosialis. Oh ya, di phase 1 tuh jangan lupa untuk formasi rekrutmennya difixkan. Jadi di phase 2 tuh kalian ketika sosialisasi job desk itu udah nggak bingung lagi, udah nggak kalian bingung ini nempatin orang ini di mana ya, udah nggak ada kayak gitu. Jadi ketika rekrutmen tuh udah rapi, kalian udah tahu mau ada role apa aja, struktur organisasinya udah jelas lah. Silakan jadikan yang sebelumnya itu sebagai yang aku omongkan sebelumnya sebagai referensi atau kalian punya referensi yang lain, atau kalian punya pikiran sendiri silakan. Nah, di fase ini kalian juga harus lakuin yang namanya sosialisasi job desk-nya. Kalian kasih tahu mereka. Kalian kerjanya apa, kalian ajarin kalau belum paham, terus budaya di sini tuh seperti apa, kita mau bikin culture yang seperti apa, kemudian workflow-nya, alur kerjanya seperti apa. Intinya kalian ini fase ini sih pengenalan, fase ospeknya kalian.
Kalian di sini juga kayak latihan dulu, nggak langsung terjun ke project kayak dulu, langsung grade on days, nggak ada apa-apa, nggak ada belajar-belajarnya dulu. Nah, itu. Di sini kalian take your time buat belajar lah sebelum kalian eksekusi. Terus kalian juga planning ini event ke depan. Nah, ini aku udah tulis ya, take your time. Pastikan udah matang baru jalan semuanya. Jangan sampai dosa yang sama itu terulang lagi. Oke? Okay? Jangan sampai kesalahan yang sama yang aku lakukan itu terulang lagi. Terus juga yang penting banget, kalian harus bangun koneksi, kedekatan mungkin. Kalian harus berani freak. Ingat juga freaknya ada batasnya, tetap jaga wibawa, main yang elegan. Intinya bangun ini sih bonding antar tim. Itu bondingnya dimulai dari sini. Makanya mungkin kalau kalian ini butuh waktu 2 bulan, sebulan lebih untuk ini, silakan. Nggak usah buru-buru. Apalagi mungkin rekrutmen itu baru bisa kalian lakukan ketika ospek itu udah selesai. Ospek itu udah mulai reda gitu lah. Nah, itu ketika udah reda ospek-ospekannya, nah, kalian baru sikat masuk di situ. Dan kalau bisa lebih awal dari um, UKM yang lain, Ormawa yang lain. Jadi dengan kalian yang lebih awal, orang-orang jadi ngeliat kayak, oh, udah buka nih, kayaknya kesana dulu deh, nyoba dulu. Nah, dengan yang lebih awal tuh orang jadi lebih tertarik untuk join ke kita dulu, untuk ngelirik kita dulu. Tapi itu yang pasti tetap harus setelah ospek biar anak-anak barunya itu maba-mabanya nggak kewalahan gitu. Jadi mereka ngurusin ospek sambil rekrutmen kan aneh ya. Tuh, oke, dipikirkan juga timelinenya. Kalian mau ngelakuin rekrutmen. Itu phase 1 berarti ya. Nah, di phase 2 ini nanti mungkin kalian em, terbentuk timnya mungkin sebulan setelah ospek ya. Yang nggak tahu, silakan diatur waktunya. Kalian punya banyak waktu karena start periode barunya insya Allah di bulan Juli udah ada. Sering-sering ketemuan, sering-sering meeting di phase ini. Karena kalian butuh bonding, kalian butuh decision making yang bagus, yang matang. Ini pasti akan agak lebih rumit karena kalian nggak langsung kerja, kalian lebih kayak preparation dulu. Kalian harus mencoba mendekati orang-orangnya yang lain-lain. Kalian harus bercanda dan lain-lain. Terus adain semacam training atau workshop. Nah, ini saran yang bagus banget dari Aurel kemarin adalah orang GDGOC itu nggak ngerti tentang materi-materi yang bakal disampaikan. Karena kan jiwa dari komunitas kita kan adalah di teknologinya itu, ngajarin teknologinya itu. Nah, mereka aja nggak ngerti teknologi yang mau diajarin tuh apa. Nggak semua core team tuh ngerti. Paling yang ngerti cuma dari divisi tech. Nah, makanya biar itu tidak terjadi lagi, itu dosa-dosa yang sangat memalukan yang aku lakukan. Itu kalian lakukan sosialisasi mengenai topik-topiknya itu. Dijelasin, misalkan nanti ada topik membahas ini, kalian jelasin itu tuh apa, kurang lebih teknologinya seperti apa, cara kerjanya gimana, kenapa harus dibahas, audiensnya siapa. Oke, itu penting banget untuk dilakukan. Jadi itu hal-hal yang itu tidak terjadi lagi. Jadi meskipun ketika kalian join GDGOC, pengurus itu join GDGOC, dia jurusannya mungkin apalah, tek teknik pangan misalnya teknologi pangan. Terus tekpang. Terus tekpang kan nggak belajar HTML ya, nggak belajar web kan. Web development nggak belajar. Tapi dengan ketika dia diajarin overview-nya aja, uh, overview singkatnya aja, nah mereka jadi bakal ngerti juga. Dan ketika mereka ditanya, kalian ngapain sih jadi Goce? Kalian emang ngajarin tech apa? Oh, mereka bisa jelasin ini loh, kita ngajarin ini. Oh gitu, oh iya, iya. Kalian jelasin prospek ke depannya apa, kenapa harus belajar itu. Oke, itu dia. Phase 2 itu udah selesai. Nah, di phase 3 itu ya ini adalah bagian kalian mengeksekusi yang udah kalian lakukan di phase 2 itu. Terus di selama pengeksekusian ini kalau bisa kalian mau limiting 2 kali dalam sebulan. Kalau dulu kan cuma sebulan sekali ya. Nah, itu kalian bisa ya inilah hmm, sering-sering ketemuan di bulan itu. Jadi mungkin kepikirannya kayak 1 kali tuh
Kita kayak hahihi, lalala, bla bla bla, atau satu kali setelahnya, jadi kan 2 kali dalam sebulan, sekali untuk hahihi, haha, sekali selanjutnya untuk yang serius, atau mau 2 sesi tapi di setiap sesinya ada sesi yang serius, ada yang sesi yang bercanda. Itu silahkan. Kalau bisa seminggu sekali ada ketemuan ya malah lebih oke. Cuma kayaknya agak memberatkan ya kalau itu. 2 minggu sekali lebih make sense. Terus ini penting banget. Em, Dosa aku di periode ini adalah planningku kurang bagus, akhirnya eksekusinya kurang bagus, hasilnya kurang bagus, dan hanya karena kalian melakukan planning yang lebih bagus dari aku, bukan berarti hasil yang akan kalian dapatkan itu sesuai dengan apa yang kalian mau. Lebih bagus dari yang apa dari lebih bagus dari yang tidak diplanningkan. Pasti lebih bagus hasilnya. Cuma ini kalian juga harus punya pikiran bahwa planning yang sudah kalian lakukan itu mungkin tidak akan berjalan gitu. Mungkin tidak berjalan sebagaimana yang kalian mau. Hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian mau. Tugas kalian, dan kalian harus pinter-pinter, harus agile, harus adaptif. Jangan kayak menyerah, kayak, aduh, ternyata planning kita selama 2 bulan tidak ada artinya. Ya udahlah, gak usah lah. Gak usah gede-gede lagi. Jangan. Tanggung jawab. Ya, mau kita planning secapek apapun ya itu bukan berarti yang udah aku bilang di episode 1 ya. Hanya karena kita udah planning dan lain-lain, kita usaha persiapannya keren banget. Dan ketika dieksekusi tidak sebagus itu, ya udah mau gimana lagi, benahi lagi, adaptif, bikin rencana baru lagi. Itu resiko. Dan jangan pikir hanya dengan kalian melakukan planning lebih baik, kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah, lebih lancar. No, nggak ada jaminan untuk ke sana. Planning itu usaha yang bisa kita lakukan, dan itu akan sangat membantu kita kalau planningnya udah rapi. Kalian udah tahu harus ngapa-ngapain ketika plan itu tidak terjadi. Jadi ketika planning jangan cuma buat satu plan, buat berapa plan. Jadi plan A, plan B, plan C. Jadi lapis 2 sih minimal kalau bikin plan itu. Jadi ketika plan utamanya tidak berjalan, masih ada 2 plan cadangan. Tuh, dari aku. Itu dia, itu dulu kayaknya ya, kepanjangan nanti. Untuk planning preparation sama tentang rekrutmen. Semoga ini fase-fase yang krusial dan melelahkan juga. Ini tidak tidak kalah melelahkan dari fase eksekusi karena di sini kalian bakal adaptasi yang banyak, kalian bakal ketemu banyak orang baru, kalian harus melakukan banyak hal, apalagi pengurus-pengurusnya, kalian harus pintar-pintar melihat situasi, belum lagi kalian harus bangun bonding dan lain-lain. Bakal banyak pikiran, bakal pelik, bakal capek, tapi ya dijalani aja, namanya juga berorganisasi. Kalau kalian udah bisa melakukan ini, 2 hal ini dengan baik, itu tandanya kalian udah 1 langkah jauh lebih baik dari aku, dari periode sebelumnya. Semoga apa kesalahan-kesalahan dari periode sebelumnya itu tidak terjadi lagi, kalian bisa improve, kalian bisa lebih baik lah dari periode ini, dan aku yakin kalian bisa kok. Aku nggak sekeren itu guys. Kita periode ini nggak sekeren itu juga. Kalian bisa lebih keren dari ini. Oke, thank you. I'm Kasha, thank you so much.